Mudah-mudahan nanti semua kembali ke pangkalan dalam keadaan sehat walafiat. Semalam saya lihat satu buku yang pasir putih dikirim di antara kita ini, entah wanita barangkali. Siapa yang ngirimnya? Ini belum ditulis gitu. Lantas dalam buku itu saya tulis pesan, ya, untuk kita semua. Nanti saya kembalikan buku itu. Sudah ada kembali belum? Dalam buku itu ayah berpesan, 1, abdikanlah dirimu dengan sebenar-benar pengabdian kepada Allah. Agar supaya pelaksanaan pengabdian ini benar dan tepat, ikutlah petunjuk-petunjuk Rasulullah. Agar supaya petunjuk-petunjuk dan pedoman Rasulullah ini benar-benar dihayati dan tepat, ikutlah petunjuk-petunjuk dari seorang waliyah mursyida. Karena seorang waliyah mursyida itu adalah khalifah Allah dan khalifah Rasul, dan meneruskan amanat daripada Allah dan Rasul. Karena dalam Al-Quran itu banyak yang terang, banyak yang diragu-ragukan pengertiannya. Dan yang berbicara dalam Al-Quran itu adalah Tuhan yang maha tinggi. Dia berbicara kepada semua makhluk. Makhluk ini ada yang rendah, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang tinggi. Jadi yang dapat mentafsirkan Quran yang sebenarnya adalah orang yang diwahyui, yaitu Rasulullah. Itu gunanya Rasul diturunkan untuk menguraikan arti Quran ini yang sebenarnya. Nah, jadi ucapan Rasul pun dimengerti oleh orang yang mempunyai akal waras. Tetapi firman Tuhan itu bukan hanya untuk orang akal waras, akal yang lebih lagi di atasnya, untuk alam sadar. Jadi pengertian itu dalam sekali. Sehingga oleh sebab itu kita melihat dalam Al-Quran Karim banyak pengertian yang setingkat, yang bertingkat-tingkat. Sehingga Al-Quran Karim itu kalau tidak ditunjuki oleh Rasul dan ditunjuki, diterangkan pula oleh waliyah mursyida. Ini orang waliyah mursyida ini yang rohnya bersatu dengan Rasul, yang telah menerima nurun ala nurun dari Rasul melalui silsilahnya. Jadi dia tahu itu. Nah, sehingga tafsir Quran itu ada yang rendah, ada yang tinggi. Kalau yang rendah ini ditafsirkan tidak tepat. Seperti ayat katakan semalam lah, zikir engkau akan daku, aku akan zikir akan engkau, dan janganlah ragu-ragu akan nikmat. Tuhan tidak kita kaji, bisa dikaji itu. Yang perlu kita kaji di mana dimasukkannya dia punya nur itu. Rasul boleh kita riset, karena dia seperti kita, ada jasmaninya, ada ruhnya. Kenapa dia jago? Kenapa dia maksum? Kenapa dia di surga? Kenapa dia mi'raj? Apa nggak boleh mi'raj? Dia saja yang boleh mi'raj. Apakah Tuhan itu diskriminasi? Pilih bulu, pilih kasih, beranak tiri, beranak apa? Tidak. Kita boleh mi'raj, tapi dikasih Tuhan sama kita. Yaitu as-salatu mi'raj 2 menit. Tapi kalau Rasul itu memakai faktor tak terhingga untuk sampai ke Tuhan, dalam salat ini pun harus ada faktor yang tak terhingga itu. Itu dalam ilmiah, ilmu pasti. Di sini ada faktor tak terhingga, ditunjukkan oleh Rasul, yaitu kecepatan yang tak terhingga itu, faktor tak terhingga. Di sini mesti ada. Kalau tidak nanti nggak sampai. As-salatu mi'raj dalam cerita, yaitu dalam khayali, tidak dalam realita. Jadi kalau beragama tanpa tarikat, bagaimana? Agama itu menjadi cerita semua, surganya pun cerita. Tahan dong itu. Surga yang kau dapat nanti surga cerita. Kalau ada ulama bilang itu, mudah-mudahan dengan ibadat kita nanti kita masuk surga. Ayah nggak mau itu. Itu spekulatif.
Kalau ternyata nanti nggak masuk gimana? Mau kemana? Kita dengan Islam dengan tarikatnya, dia masuk surga. Itu gunanya Islam, itu gunanya tarikat, itu gunanya teknologinya, ya kan? Kau masih main kalau, bukan main. Kalau umpamanya saya lempar balam, dan batu, mudah-mudahan kena, itu boleh. Boleh. Tapi kalau kita sudah pakai teleskop, kalau balam itu bertemu di sini sudah, pasti kena anak. Pasti. Bukan barangkali kan? Itu dia tarikat. Tepat sudah gelombangnya kok. Masa nggak ada hubungan? Betul nggak? Jago tarikat itu ya. Nggak ragu-ragu loh dia. Nah ini. Kalau nanti mudah-mudahan masuk surga, ayah nggak bisa nerima itu. Kalau ternyata tidak, nanti mau kemana? Pulang ke dunia jadi-jadian. Pulang nyambal, disambar ini, sambar itu. Kita masuk Islam ini kan maksudnya udah ada garansi, ada jaminan. Betul nggak? Kalau nggak ada jaminan, ngapain kita Islam payah-payah? Maka itu semuanya harus eksak, harus real, harus nyata, bukan khayalita. Kayak gitu kan? Itu untuk ibu dari Solo datang sini, dari Jogja. Dari Semarang apa itu? Siapa namanya? Susi. Nah, ini dia uraiannya ilmiah ya. Mudah-mudahan kita ini orang sekolahan semua ya. Kalau nggak sekolahan ya ikut saja. Dogmatik itu namanya. Kita Islami adalah ilmiah. Tarikat pun ilmiah, ya bukan main ilmiahnya. Jadi itu jangan kita nggak amalkan, kita nanti rugi. Isi terus, wirid saja, jangan takut. Kalau kita laksanakan tugas kita kepada Tuhan, Tuhan aku laksanakan tugasnya kepada dia. Ikut aku ikut engkau dia. Nah, kau datang sejengkal, aku datang sedepa. Kau berjalan, aku berlari. Akhirnya apa? Aku tidak mau pergi-pergi sama kau lagi. Kau yang ambil tangan aku kau. Tangan kau di atas tanganku. Perkataan engkau di atas perkataanku. Itu kalau dia sudah jinak. Nama kekasihku beserta dengan aku. Sebut nama kekasihku. Aku telah hadir pada sisimu. Terbuka itu rahasianya ya. Banyak sekali itu orang pergi di Mekah, dipijak-pijak orang, dipanggilnya ya Allah, nggak mau datang Allahnya. Dipanggilnya ya Nabi, nggak mau datang Nabinya. Dipanggilnya ya ayah guru, datang kedua-duanya. Sebut namaku, sebut nama kekasihku. Aku telah hadir pada sisimu untuk berpertolongan. Umpamanya dia ada suami istri. Tentu kasih mengasihi. Jalan, datang orang manggil nama istrinya. Yang datang betul lakinya. Kau panggil nama biniku ya? Dia bela itu. Datang kata bininya. Ini kawanku, ini familiku. Kalau gitu kau familiku pula. Sudah mudah kerja kalian nih. Tapi jangan cerita sama orang ya. Nanti dibantai aja kalian lagi. Kok kau nggak manggil nama Tuhan kau manggil guru kau dia? Nggak tahu dia guru di kekasih sana. Dia sebut nama sang guru. Telah sama dengan menyebut namaku. Karena tidak bercerai namaku dengan namanya. Situ dalilnya tuh. Karena dia telah kukasihi. Hebat kan? Sesulit-sulit pekerjaan adalah menyebut nama Allah. Karena dimensi nggak dapat, frekuensi nggak dapat. Semudah-mudah pekerjaan adalah menyebut nama Allah. Maksudnya menyebut nama Allah bukan la ilaha illallahnya. Disebut nama Allah, hadir dia, kan itu ya. Jadi tadi kan sebut nama kekasihku, aku telah hadir pada sisimu. Itu bukan rahasia besar. Paham ya? Itu rahasia besar loh. Besar sekali. Sulit pekerjaan adalah menyebut nama Allah. Bukan la ilaha illallah. Anak Cina pandai ya, la ilaha illallah katanya. Tapi Tuhan tidak mau hadir.
Yang maksudnya disebut nama Allah, hadir Tuhan itu kan, itu kan. Itu yang paling payah. Wah, siapa yang bisa manggil dia? Sebut nama kekasihnya, datang dia. Tapi ada syaratnya. Kau mesti menjadi murid kekasihnya. Iyalah. Kalau orang manggil saya mana saya peduli. Siapa ini anak Cina ni? Mau saya. Kita sama-sama. Mana Haji Iskandar tadi? Nah, Haji Iskandar, itu ada tanah-tanah itu. Coba kau periksa dulu ya. Mana yang saya tekan ya. Itu ayah sudah berikrar itu. Semua tanah yang diberikan orang sama ayah ikrarkan untuk surau ya. Tidak ada kepala waris mana-mana ya, untuk surau. Jadi kalian pun berpahala, saya pun berpahala, dan orang tidak meragukan siapa yang merampas dari ayah itu. Ahli waris nggak berani kan? Soal itu sudah saya punya saya punya fatwa. Dan lagi terpelihara dia, betul nggak? Wah, ikhlas dari sana, ikhlas dari sini, kita semua selamat, betul nggak? Nah, jadi jangan bilang itu, wah ayah itu kok tambah kaya dikasih surau. Wah. Saya sudah bersumpah, bukan bersumpah, tak boleh bilang sumpah. Sudah berikrar itu. Nah, dan kenapa sama saya itu? Saya banyak batu gigi saya, saya rektor tuh. Kampus Pancabudi dah lihat. Oh, itu ayah yang dirikan itu. Ayah punya itu. Iya. Ini di mana-mana ada tuh. Tapi, ini, asal kalian tahu ya. Kalau ini surau, itu rumah ayah, betul? Di mana-mana begitu. Di Jakarta juga begitu. Sini rumah saya, sini surau. Di Juanda juga begitu. Jadi rumahnya begitu mana mau disewakan? Nggak perlu. Saya sewakan sama Tuhan. Iya, kan Nabi bilang kalau mau selamat berniaga sama Tuhan deh ya. Begitu caranya. Semua di Padang, di Bukit Tinggi, di Sidimpuan, gandeng sama surau. Itu di Juanda. Cina mau datang tanya-tanya. Wah, itu rumah enak kali itu katanya. Saya mau sewa, tapi takut sama masjidnya katanya. Nggak mau katanya. Kita pun nggak mau mensewakan, dia pun nggak berani nyewa. Biar di situ. Cepat orang beramal datang ya silakan beramal. Itu lebih penting sama saya. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersama-sama mana Haji Iskandar itu ketua PKK Indonesia. Ini PKK gunanya bukan main bagus loh. Supaya tertib surau itu semua. Orang yang pertama sesuai dengan syariat Islam atau tidak kan itu kan? Wah, gunanya itu semuanya nanti kalau orang nanti setuju, apa tak berkembang di tarikat? Berkembang tarikat, berkembang zikrullah. Berkembang zikrullah nama Allah. Berkumandang ini bumi apalah udara-udara semua. Selamat kita semua dunia akhirat. Ya tak? Nah, itu ya gunanya. Kan selama ini kita dihantam orang. Malahan dikatakan orang ini tarikat aliran kepercayaan. Aduh, sedih sekali itu. Padahal ini nyawa Islam, betul tak? Kalau enggak begini, salat itu tak laku. Bergelimang setan situ. Bagaimana mengusirnya kalau enggak tarikat? Disalurkan nama Allah itu. Ini iblis dimensinya tinggi loh. Adam dan Hawa ditipu di mana? Di pasar malam atau di surga? Pandai dia naik ke atas awan, pandai. Itu mau dilawan. Umurnya miliar tahun awal kemarin, anak-anak ingusan baru. Segala ilmu ada sama dia. Ribuan muridnya atau bagaimana terbang di awang-awang. Jadi tukang sihirnya hebat sekali. Awas seekor pun tidak ada murid awak. Itu mau dilawan. Dia hanya hancur. Kalau kalimah harus disalurkan. Betul tak? Kalau dibilang aku sebilangnya setan dari dia pun pandai. Aku sebilangnya setannya rejim katanya. Tahu dia setan dia tapi tidak mau lari. Ya, coba kita bilang, api membakar, api membakar, api membakar. Panas menurut kita. Tapi datangkan api baru bakar dia. Ya. Nah itu. Jadi aku sebilangnya setan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada. Pandai dia bilang itu. Kan pandai. Mana dia lari itu. Tapi kalau kita sebut la ilaha illallah dengan frekuensinya datang itu, wah lari dia. Hancur dia. Itu dimensinya maha tinggi. Nggak tahan dia tuh. Jangankan sama Allah. Yang membawa nama Allah sang mursyid saja dia udah lari dia. Betul tak? Sebetulnya kalian dah jago kalian ni. Dah banyak ilmu kalian. Iya, dah banyak kalian dikasih.
Hebat ilmunya, gimana? Hebat nggak? Hebat loh. Nggak dapat ini, nggak dapat frekuensi. Kasihan, ya hancur. Di mana dimensi hancur itu. Nah itu sebab kita baru kita tahu sekarang kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ditunjuki, ya. Enggak bisa dibayar dengan emas, surga kita banyak. Betul enggak? Nah sekian dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.